Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206074 dari kelas 5C Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan metabolisme protein. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini sebelum saya masuk kepada struktur dan metabolisme protein, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih protein itu. Nah, protein itu merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, membentuk rantai peptida dengan berbagai panjang dari 2 asam amino atau dipeptida, 4-10 peptida atau oligopeptida, dan lebih dari 10 asam amino atau polipeptida. Kemudian, tiap jenis protein mempunyai perbedaan jumlah dan distribusi jenis asam amino penyusunnya. Berdasarkan susunan atomnya, protein mengandung 50-50% atom karbon, 20-23% atom oksigen, 12-19% atom nitrogen, 6-7% atom hidrogen, dan 0,2-0,3% atom sulfur. Kemudian ini ada sifat-sifat protein. Yang pertama itu ada bersifat fisikokimia. Nah, sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Yang kedua, protein memiliki berat molekul yang sangat besar sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dispersi koloidal. Yang ketiga, protein dapat dihidrolisis oleh asam, basa atau enzim tertentu dan menghasilkan campuran asam amino. Yang keempat, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik dan zat kimia sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Yang kelima, protein mempunyai banyak muatan atau polielektrolit dan bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Selanjutnya itu fungsi protein. Yang pertama itu sebagai biokatalis atau enzim ialah katalis biologi utama dan semua sistem kehidupan bahkan hingga yang terkecil seperti virus. Yang kedua, sebagai pengangkut. Contohnya yaitu hemoglobin yang merupakan protein yang berfungsi sebagai pengangkut. Yang ketiga itu sebagai reseptor. Berbagai pesan biologis seperti protein yang terdapat di permukaan sel mampu menerima pesan dari protein lain seperti hormon. Yang keempat itu sebagai pembawa pesan. Hormon merupakan salah satu contoh. Yang kelima, sebagai pembangun dan struktural ini merupakan protein dengan peran khusus sebagai pembangun jaringan. Yang keenam, sebagai pelindung. Contoh protein yang terdapat di saliva dan lendir-lendir tubuh terdapat dalam saluran cerna, saluran pernafasan, saluran urin, dan endometrium rahim. Yang ketujuh, pertahanan tubuh. Contoh molekul imunoglobin atau antibodi yang bertugas melindungi tubuh dari serangan mikroba. Yang kedelapan, beraneka ragam fungsi yang sebenarnya merupakan integrasi dari fungsi-fungsi di atas. Kemudian ini ada struktur protein. Kita langsung masuk ke struktur protein ya. Yang pertama itu ada struktur primer. Nah, untuk struktur primer ini menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Sekuens asam amino selalu dituliskan dari gugus termal amino ke gugus terminal karboksil. Ya, dimana ini ada gambarnya. Terdiri dari atom karbon, kemudian ada nitrogen, ada hidrogen, ada oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari angka peptida. Nah, struktur sekunder utama meliputi alpha helix dan beta strands termasuk beta sheet ya. Ini adalah gambarnya, dimana kalau misalkan kita lihat struktur sekunder ini terdapat struktur primer di tengah-tengahnya. Kemudian ini ada struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna dan kompak.
Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein globular yang berbeda yang menghubungkan atau dihubungkan oleh residu asam amino. Nah, struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder menjadi saling berdekatan. Ya, ini bisa dilihat ada yang berwarna biru itu atau yang berwarna ungu cerah itu merupakan tadi kan rantai sekunder atau struktur sekunder pada protein. Selanjutnya itu ada struktur kuartener. Nah, untuk struktur kuartener melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida penyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. Nah, kita perhatikan lagi gambar ya, dimana untuk yang berwarna oranye ini tadi itu kan merupakan struktur tersier daripada protein. Kemudian untuk yang hijau ini atau semua kesatuan ini merupakan struktur kuartener ya. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa protein yang memiliki struktur lengkap itu merupakan protein yang mempunyai struktur kuartener karena gabungan dari beberapa struktur sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah gambar lengkapnya ya, dimana kalau misalkan kita lihat bahwasanya untuk primer struktur itu ada di sekunder struktur, kemudian sekunder struktur juga ada di tersier struktur. Kemudian untuk tersier struktur itu juga ada di kuartener struktur ya. Jadi untuk yang sempurna itu tadi adalah kuartener struktur. Nah, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah tentang metabolisme protein. Nah, protein pada sel hidup terus-menerus diperbaharui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resensis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Nah, di dalam sel protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Nah, protease intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya oleh peptida diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Nah, endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Ini merupakan gambar metabolisme protein secara umum ya. Jadi memang berputar ya, awal menuju ke akhir, kemudian ke awal lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita khususkan itu ada yang namanya katabolisme sebenarnya ya, tapi belum sempat saya tulis. Nah, ini untuk katabolisme ini hanya sedikit organisme yang dapat mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa biologis yang berguna seperti NH3. Oleh karenanya, organisme umumnya menggunakan nitrogen dari asam amino. Pada umumnya, asam amino dimetabolisasi di hepar. Amonia yang dihasilkan didaur ulang dan digunakan untuk bermacam-macam proses biosintesis. Kelebihannya akan dibuang sebagai urea. Nah, di dalam katabolisme ini asam amino, glutamat, dan glutamin berperan penting. Gugus amino dari asam amino akan dialihkan ke J-ketoglutamat membentuk glutamat. Terjadinya di sitosol. Selanjutnya glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan berupa NH4. Kelebihan amonia, jaringan lain akan diubah menjadi glutamin lalu diangkut ke mitokondria hepar. Kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirupat. Karenanya pirupat menjadi alanin
yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepas gugus NH4-nya. Yang kedua ini ada transmisi. Transmisi adalah pemindahan gugus asam amino atau alfa amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Utama dari reaksi transaminase itu adalah mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat, bentuk aktifnya yaitu B6. Umumnya piridoksal fosfat diberikan kovalen dengan situs aktif enzim melalui ikatan imin atau basa skif, yaitu pada gugus amina E terdiri residu lisin transaminase. Reaksi-reaksi yang dikatalis transaminase mempunyai konstanta kesetimbangan 1,0. Karenanya reaksinya adalah bolak-balik. Nah, gugus prostetik piridoksal fosfat berfungsi sebagai pengangkut sementara bagi gugus amino pada situs aktif transminase. Senyawa ini mengalami transformasi antara bentuk aldehid yang dapat menerima gugus amino dengan bentuk transiminasinya, yaitu piridoksamin fosfat yang dapat memberikan gugus aminonya kepada suatu asam keto J. Nah, piridoksal fosfat terikat pada transminase pada situs aktifnya melalui ikatan kovalen dalam bentuk kimina dengan gugus amino E dari residu lisin. Nah, pada reaksi transminasi, gugus amino J dari asam amino akan dialihkan ke asam keto J glutarat. Hasilnya adalah asam keto J glutarat akan mendapat gugus amino menjadi L-glutamat. Sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam keto J yang bersesuaian. Keadaan yang sama juga terjadi pada transmisi gugus amino dari alanin ke J keto glutarat. Reaksi ini menghasilkan L-glutamat dan pirufat. Kemudian dari glutamat dapat dihasilkan amonia. Nah, reaksi transminasi asam alfa amino menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi di sitosol. Nah, selanjutnya L-glutamat tersebut akan diangkut menuju mitokondria dan di sini akan mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan asam J keto dan asam amonia. Reaksinya dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Enzim ini hanya terdapat di matriks mitokondria dan tidak pernah di tempat lain. Untuk bekerjanya enzim ini memerlukan NAD atau NADP sebagai penerima ekivalen reduksi. Kerja kombinasi antara amino transferase dan glutamat di dehidrogenase disebut sebagai transdeaminase. Ya, glutamat dehidronase adalah enzim alosterik yang kompleks. Enzim ini terdiri atas 6 subunit yang identik kerjanya dipengaruhi oleh modulator positif ADP dan modulator negatif GTP, yaitu ADP dan GTP dihasilkan oleh reaksi dikatalis oleh suksinil KOA sintetase dalam siklus asam sitrat. Bila sel hepatosit membutuhkan bahan baku bagi siklus asam sitrat, aktivitas glutamat dehidrogenase meningkat sehingga terbentuk J keto glutarat yang diperlukan oleh siklus asam sitrat dan melepaskan NH4 untuk diekskresi. Sebaliknya, jika GTP jumlahnya berlebihan di dalam mitokondria sebagai akibat meningkatnya aktivitas siklus asam sitrat, maka proses deaminasi oksidatif glutamat dihambat. Selanjutnya ini ada amonia diangkut ke hepar oleh glutamin. Nah, amonia dari jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepar dalam bentuk glutamin. Amonia akan bereaksi dengan glutamat membentuk glutamin. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glutamin sintase dan memerlukan ATP. Reaksinya berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah glutamat bereaksi dengan ATP menghasilkan ADP dan senyawa antara U-glutamifol fosfat. Dilanjutkan dengan tahap kedua. Senyawa antara bereaksi dengan amonia membentuk glutamat dan fosfat anorganik. Glutamin senyawa
non toksik bersifat netral dan dapat melewati membran sel. Bandingkan dengan glutamat yang bersifat negatif, tidak dapat melalui membran sel. Kemudian ini ada siklus atau ekskresi nitrogen dan siklus urea. Nah, siklus urea ini dimulai di mitokondria sel hepatosit. Nah, pembentukan urea dari amonia terdiri atas 5 tahap. 3 diantaranya berlangsung di sitosol. Gugus amino yang pertama kali masuk siklus urea berasal dari amonia terdapat dalam mitokondria, yaitu yang berasal dari bermacam alur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagian berasal dari usus atau melalui vena porta yang merupakan hasil oksidasi bakteri. Tidak memperhatikan dari mana asalnya ion NH4 yang berada di dalam mitokondria akan bereaksi dengan HCO3 membentuk karbamolifosfat. Reaksi ini memerlukan ATP dan dikatalis oleh enzim karbomoil fosfatasintase. Selanjutnya karbomoil fosfat akan masuk ke siklus urea dan akan mengalami 4 reaksi enzimatik. Senyawa ini memberikan gugus karbonilnya ke ornitin sehingga terbentuk strilun dan melepaskan fosfor organik Pi. Nah, reaksi ini dikatalis orintini transkarbamilase. Kemudian strilun akan dilepas ke sitosol.